Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah gimana perasaannya dia saat kehilangan kamu. Yes. Berarti di sini ada seseorang yang ngerasa kehilangan kamu, terus kita mau lihat gimana sih perasaannya dia saat kehilangan kamu, terus saat kalian menjauh, atau siapa yang pergi, atau siapa yang meninggalkan, ya. Pokoknya gitu. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontaknya ada di description box video ini ya. Karena ini kita mau cek seseorang, aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Oke, silakan ditunggu. Udah, itu aja, kita langsung mulai. Perasaan dia saat kehilangan kamu. Galau lah, apalagi namanya orang kehilangan ya. Dia galau, tapi berusaha kayak denial. Kayak gue nggak segalau ini nih, gue nggak seterpuruk ini, gue nggak rapuh kok, gitu menurut dia. Tapi dia galau, ngerasa beban juga, kayak ada beban yang dia tanggung, yang dia rasain gitu. Dan siklusnya menurut aku ini cukup lama gitu. Jadi kayak nggak stabil aja. Mungkin sometimes dia happy, terus tiba-tiba yang langsung switch moodnya, langsung nggak happy gitu. Jadi nggak stabil ya. Terus perasaannya saat kehilangan kamu, ada rasa kayak dia marah atau sebel mungkin sama kamu ya. Jadi kayak udah, gue nggak mau tahu lagi tentang dia. Itu yang dia rasain. Kayak berpaling aja gitu, kayak udah nggak mau tahu lagi. Dan aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak langsung berubah sikapnya ke kamu. Kayak dia pergi, ninggalin atau ngejauh dari kamu. Tapi ada juga energinya yang memang dia berubahnya ini karena seseorang yang lain. Entah dia baper sama yang lain, baper sama orang baru, atau dia mengejar seseorang atau PDKT sama yang lain. Pokoknya di sini aku lihat kayak ada energi seseorang yang lagi dia kejar, yang lagi mau dia deketin. Tapi itu waktunya itu berbarengan sama pas dia lagi menjauh atau ninggalin kamu gitu. Wah, berarti kurang ajar juga dia ya. Ya, itu biasanya maskulin sih kayak gitu ya. Nah, aku lihat di sini dia sempat kepikiran, terus sempat banyak ngelamun, kusut juga pikirannya, kayak di situ-situ aja pikirannya. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak dia fine-fine aja, enggak, pikirannya tetap kok dia berpikir. Dan aku ngerasa banyak dari mereka yang sikapnya dingin ya, entah ke kamu dingin atau ke orang-orang sekitarnya pada saat itu ya sikapnya dingin ya. Dan aku lihat di sini banyak dari mereka yang kayak lebih meluangkan waktu buat nenangin diri. Kan banyak ngelamun kan tadi aku bilang, nenangin diri, merenung, cari pencerahan. Hatinya dan pikirannya tuh nggak enak, kayak nggak tenang aja gitu. Makanya dia nggak stabil, terus dia banyak luangin waktu sendirian. Jika dia ada seseorang di sampingnya, atau dia entah punya pasangan, atau dia ada siapa gitu di sampingnya, dia agak cuek sama seseorang di sampingnya, entah pasangannya atau gebetan atau bukan ya, dia agak cuek. Tapi dia tuh kayak memanipulasi keadaan. Kan tadi kita lihat dia hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, tapi dia kayak pura-pura happy di luar, pura-pura baik-baik aja semuanya. Sebenarnya fokusnya dia galaunya tuh ke situ aja gitu, tentang hubungan kalian sih, tentang kamu juga. Fokus galaunya tuh ke situ aja. Galau tuh fokus ya. Galau fokus tuh gimana ya. Nah, aku ngerasa banyak dari mereka yang kasih batasan atau kasih jarak ya, kayak ada gap, ada benteng yang dia pasang. Tapi tetap sedikit-sedikit tuh dia masih mau kepo tentang kamu.
ada rasa dimana kayak unfinished business. Menurut dia ada unfinished business di antara kalian lah gitu, yang pengen dia selesain sebenarnya. Nggak tahu deh diselesain atau enggak, tapi ada rasa dia pengen selesain kalau ada unfinished business, biar clear aja gitu semua. Aku lihat dia sempat introspeksi juga ya, kayak melihat ke dalam dirinya. Banyak hal yang dia pertimbangin juga, dan itu yang bikin dia berat, beban. Dia introspeksi, terus aku lihat dia tuh kayak nggak jadi dirinya sendiri yang tadi aku bilang ya, memanipulasi keadaan. Dia nggak baik-baik aja, tapi dia berusaha dari luar terlihat baik-baik aja, fine-fine aja semuanya. Terus di sini dia mencoba melihat sesuatu tuh dari perspektif yang berbeda. Iya, dia ngerasa stuck kan, jadi dia ngeliat kayak, oh hubungan gue nih kayak gini sekarang, oh gue keadaan gue kayak gini sekarang, tapi dia berusaha kayak ambil sisi positifnya ya. Misalnya contoh ya, teman-teman dia bilang hubungan lo tuh toxic atau gini, terus dia cari perspektif yang berbeda, kalau sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh ada sisi positifnya juga loh gitu, bukan cuma sebuah hubungan yang toksik. Nah menurut dia kayak gitu ya. Perasaan dia saat kehilangan kamu, dia berharap ada keajaiban untuk hubungan kalian, kayak sesuatu tuh berubah atau sesuatu tuh berbeda menjadi lebih baik gitu. Dia berharap gitu sih, entah harapannya apa ya ke kamu, misalnya pengen balikan, pengen deket lagi atau apa, tapi yang jelas dia pengen ada suatu keajaiban. Ini yang aku lihat, dia tuh kayak fokus, tapi fokusnya ke situ aja galaunya, fokusnya ke situ aja pikirannya. Tapi dia mencoba buat tenangin diri. Banyak banget ini kartunya yang bilang kalau ya itu pikiran dia yang terkuras di sini, dan dia mencoba buat menyembunyikan apa yang dia pikirin, nggak kelihatan aja gitu dari luar. Kalau misalnya kamu pernah punya hubungan sama dia, terus kamu ngeliat kayak dia cepat move on dan baik-baik aja, enggak, kamu salah. Jadi dia tuh lebih kayak ya mungkin nggak mau kelihatan aja, nggak mau kelihatan dari luar kalau dia lagi nggak baik-baik aja. Ya lebih ke dia enjoy aja sih sama hidupnya, nggak mau dibawa stres gitu kayaknya ya, walaupun ngerasa kayak beban banget. Nah aku lihat di sini kayak ada sebuah transformasi dari sesuatu yang kayak udah nggak apa sih, nggak bekerja dengan baik, terus dia kayak berusaha buat berubah dari awal lagi, dari mulai lagi, ibaratnya tuh kayak dia terlahir kembali gitu. Iya, ada transformasi atau transisi di dalam hidupnya. Iya, pengennya sih kayak berubah lah ya, berubah jadi lebih baik. Dia ngerasa kayak gak bisa berbuat apa-apa tentang hubungannya sama kamu. Bingung, dia kayak dilanda kebingungan sih. Ada rasa mau move on, mau healing, tapi banyak juga dari mereka tuh yang kayak pengen pergi atau menjauhnya tuh bener-bener yang kayak menjauh ya. Misalnya dia mau pindah kerja atau mau pindah rumah atau pindah kemana lah biar cepet healing atau move on dari kamu gitu. Yang aku lihat di sini, dia tuh kayak sering susah tidur, pola tidurnya tuh berantakan, overthinking sebelum tidur itu sering banget. Dan masalah-masalah lainnya pastinya, nggak cuma tentang hubungan kalian aja gitu ya. Ada rasa dimana dia tuh pengen punya kehidupan yang baru, pengen membuka lembaran hidup yang baru. Dia tuh mungkin ya pasrahin keadaan, kayak ya udahlah, mau terjadi apa nih keadaan, ya udah terima aja, dia pasrah. Dia pelan-pelan fokus ke finansial atau ke karir sih. Dia fokusnya ke sana, aku lihat lebih ke material things ya.
yang pasti-pasti aja mungkin dia pikir, karena kan kalau soal cinta nggak terlalu pasti ya, jadi dia bingung ya. Ketika dia pelan-pelan fokus ke finansial, ke karir, dia lebih ngerasa bebas, lebih ngerasa lega gitu ya, karena ada yang dia fokusin, jadi kayak pikirannya tuh kayak teralihkan. Banyak dari mereka tuh yang kayak jadi lebih deket hubungannya ke Tuhan, jadi sering berdoa, banyak berdoa. Iya, ini aku lihat di sini juga dia nggak deket sama siapa-siapa, atau dia nggak deket sama sekitarnya gitu, kayak lagi banyak sendirian aja, menyendiri, berusaha happy, seneng. Dari luar dia nunjukinnya kayak gitu, padahal pikirannya tuh kusut tau, banyak hal banget yang dia pikirin, tapi dia pura-pura tenang aja, pretend to be happy gitu ya, atau ya pura-pura dewasa gitulah, tenang. Mungkin dia punya best friend atau teman-teman atau orang dekat dimana dia bisa kayak hang out bareng, pergi bareng, biar nggak stres gitu ya. Bagusnya itu sih, ada teman-temannya yang selalu ada buat dia, jadi dia nggak baper-baper banget, nggak sedih-sedih banget gitu ya. Kalau aku lihat untuk lawan jenis ada sih beberapa yang coba deketin dia welcome, cuma welcome-nya ini belum tentu dia ada feeling, lebih ke ya berusaha nice aja, nice, friendly gitu ya, biar nggak dibilang sombong, mungkin lebih kayak gitu. Terutama kalau dia feminin, dia respon maskulin, tapi ya belum tentu dia ada hati sama maskulin itu. Sebenarnya hatinya dia itu masih terikat sama seseorang yang menjauh sama dia itu, kayak masih ketarik energinya tuh, belum bisa lepas banget ya. Dia pelan-pelan memberanikan diri lagi keluar. Tadi kan banyak yang kayak menyendiri ya, dia pelan-pelan memberanikan diri lagi keluar, terus pelan-pelan kayak lebih strong sih ya. Kalau tadinya dia rapuh gitu, dia ngerasa terpuruk, rapuh, pelan-pelan dia ngerasa lebih strong, lebih bijak juga, lebih kalem. Terus aku rasa perasaan dia saat kehilanganmu, banyak dari mereka yang masih baper sama kamu ya, kayak masih menyimpan rasa sama kamu. Berharap juga iya, cuma dia di sini aku lihat lebih banyak waktu dia luangin buat menggapai cita-cita keinginannya, fokusnya tuh ke sana. Perasaan dia saat kehilanganmu, mungkin banyak dari mereka yang single kan ya, yang single ini tuh kayak apa ya, kalau dilihat gitu ya, mereka tuh jadi kayak lebih berkarisma karena mereka mencoba memperbaiki diri kan, dan mereka mencoba ini apa, fokus ke karir finansial supaya semuanya stabil. Nah, terus aku lihat di sini banyak dari mereka itu yang sempat kayak ini ya, Pak, istirahat, terus kayak vakum. Misalnya dia biasanya ngapain gitu ya, kerja, terus dia ada yang cuti, vakum, kayak gitulah ya contoh-contohnya. Dia lebih sabar ya, kalau untuk emosional lebih sabar, lebih apa sih, lebih positif juga kayaknya. Aku lihat di sini dia kayak kebingungan ya, walaupun misalnya dia kayak punya banyak teman atau circle, tapi dia ngerasa kayak tetap kesepian aja gitu, ngapa-ngapain sendiri.
Dan aku lihat di sini saat kehilanganmu tuh dia lebih sabar, tapi dia kayak menyibukkan diri ya sama pekerjaannya. Yang tadi aku bilang mungkin dia butuh pengalihan. Nah, pengalihannya itu mungkin ke karir atau pekerjaan ya. Dan dia lebih bijak, lebih perhatian ke keluarganya juga. Terus aku lihatnya apa ya, sebenarnya dia sadar sih dia jadi apa ya sih, kayak kadang-kadang dia lemah, tapi ya tetap dia tuh apa ya, tetap fokus ke tujuan hidupnya. Hasrat dan passionnya tuh tetap ke ini, cita-cita dan tujuan hidupnya. Nah, dia nih banyak nyimpan memori kenangan sama kamu deh. Iya, memori-memori itu tuh yang kayak bikin dia pengen healing jadinya. Dia masih ada hasrat ke kamu, masih ada passion, cuma dia ngerasa beda aja gitu, kayak lebih bebas hidupnya. Terus aku lihat di sini kayak dia suka ingat kenangan tentang kamu yang dulu-dulu pokoknya. Perasaan dia saat kehilanganmu, dia jadi lebih hati-hati ya. Entah lebih hati-hati sama kamu atau lebih hati-hati sama siapapun yang dia deket gitu. Walaupun kelihatannya kalian tuh kayak ngerasa deket, tapi tuh kayak ngejauh. Iya, raganya deket tapi kayak masih ngejauh. Terus aku lihat di sini dia jadi lebih banyak main sama teman-temannya. Tapi ini lebih ke positif sih. Ya. Nggak yang aneh-aneh. Aku lihat dia mencoba menyeimbangkan semuanya. Dia masih berharap, banyak dari mereka yang masih berharap sama kamu. Tapi dia menikmati sih kebebasan itu setelah pisah atau udahan dari kamu. Ya pelan-pelan kayak mau healing sebenarnya juga. Terus dia coba buat memperbaiki diri, coba mengembangkan dirinya lagi, entah skill apa atau belajar apa. Dia beradaptasi sama keadaan, kayak ya udah nggak ada kamu nih, udah ngejauh atau udah nggak bareng sama kamu, kehilangan kamu, terus ya gimana dia harus beradaptasi sama keadaan itu juga, yang dia sekarang tuh ya sendirian gitu istilahnya, gak ada kamu lagi, pasti ada perbedaan dong. Aku ngeliat ada juga dari mereka nih yang kayak deket sama beberapa yang lainnya ya, tapi dia malah jadi bingung maunya sama siapa gitu, siapa yang harus dia pilih. Itu sih, banyak maunya tapi dia bingung juga. Banyak dari mereka nih yang kayak apa ya, traveling atau apa sih, kayak aku lihatnya gitu sih, kayak bepergian atau traveling biar lebih ini, maksudnya kayak refreshing gitu loh, healing. Walaupun healing sebenarnya ya nggak bisa langsung cepet gitu aja cuma karena bepergian atau holiday ya, nggak, healing tuh lebih dari itu sebenarnya. Tuh kan baru ada kartunya tadi aku bilang di sini, mungkin dia ada bepergian atau traveling. Nah di sini baru ada
kartunya. Iya, dia ada pergi atau traveling supaya dia lupa dari masalah atau apa. Menurut dia gitu sih, mungkin bisa ngelupain ya, biar lebih happy mungkin kali ya. Dia juga aku lihatnya fokus ke karir ya, dia pengen karirnya itu lebih berkembang, lebih stabil. Ada rasa dia tuh pengen nunjukin diri ke kamu loh, kayak ini gue masih ada loh, ini gue di sini nih, ini gue baik-baik aja gitu. Entah dia mau balikan atau enggak ya, gitu sih. Dan aku lihat banyak dari mereka yang jadi lebih fokus ke rumah atau ke keluarga atau ke orang tua mungkin. Iya, di sini aku lihat dia kayak nunggu ya, nunggu kamu hubungi atau nunggu kamu tuh cari dia mungkin. Kalau dia orangnya tipe yang egonya tinggi ya susah kan kalau kamu nungguin dia yang hubungin kamu. Dia masih mau tahu tentang kamu sih, aku lihatnya. Dan di sini masih ada dari mereka yang menganggap kamu tuh seperti rumah buat dia. Mm-mm. Perasaan dia setelah kehilanganmu, banyak dari mereka tuh yang kayak pengen ketemu sama kamu, pengen adanya pertemuan, ngobrol gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mau dijelasin atau diungkapin, atau ada seseorang mungkin yang belum terima kalau kalian tuh udah pisah, udah selesai hubungannya. Kayak dia tuh pengen ngobrol, bahas tentang hubungan kalian, perasaan kalian satu sama lain gitu. Perasaan dia saat kehilanganmu ya, dia berpikir kayak pengen punya hubungannya serius setelah itu, entah sama kamu atau sama siapa. Iya kayak gitu. Dan di sini aku lihat perasaan dia saat kehilanganmu, dia yaitu manipulatif, memanipulasi. Dia nggak jadi diri dia yang sebenarnya. Misalnya dia masih sedih, belum healing, tapi dia pura-pura kayak happy gitu ya, yang dia tunjukin di sosial media. Nah, bener kan di sini tuh ada kartu finance and career. Jadi kayak dia fokus ke pekerjaan sama ke karir. Bagus sih, mungkin dia tipe-tipe yang realistis kali ya. Dan aku lihat ada yang susah lepas dari kamu ya, kayak energinya masih ketarik sama kamu. Kalau dia itu twin flame, kalau dia ngerasain sebuah chemistry di antara kalian, itu yang bikin sulit ya. Kayak kalian mau udahan tapi chemistry-nya tuh, energinya masih ketarik-tarik terus, itu susah kan. Apalagi kalau ada seseorang yang masih suka kepikiran atau manggil-manggil namanya ya. Misalnya kamu sama dia udah ngejauh atau pisah, tapi dia masih suka inget kamu gini, ketarik-ketarik. Nah makanya kamu juga mungkin sesekali masih suka inget dia. Dia masih pengen sih kayak perhatian, care ke kamu. Apalagi kalau kamu tuh sendirian ya, misalnya nggak tinggal sama orang tua atau apa, ada rasa dia pengen kayak ngejaga kamu, melindungi kamu, merhatiin kamu, makannya, apanya gitu ya. Nah banyak dari mereka tuh yang kayak pengen apa ya, minta kesempatan kedua sama kamu. Entah mungkin dia ngerasa punya salah atau dia merasa pengen deket lagi sama kamu. Tapi yang aku rasain di sini kayak, ya dia pengen ada kesempatan lagi yang dikasih ke dia.
Nah, di sini perasaan dia saat kehilanganmu ya banyak perasaannya yang masih ada ya. Jadi kayak disimpan aja gitu, didiemin. Nunggu ini ya, move on sendiri gitu ya. Nunggu perasaannya hilang sendiri. Masih ada dari mereka yang punya perasaan sama kamu. Perasaannya saat kehilangan kamu, ada rasa dimana kayak dia pengen cari-cari perhatian kamu lagi gitu. Cuma kamunya kayak pasif, diem, kayak ngapain nih gitu. Ya orang mau ngapain, mau apa ya. Tapi banyak juga dari mereka tuh yang kayak pengen minta maaf sama kamu. Mungkin punya salah kali ya. Ada rasa pengen minta maaf. Nah, di sini banyak dari mereka tuh mungkin yang energinya itu Libra, jadi suka flirting ya. Dia kehilangan kamu mungkin nggak komunikasi, tapi ada rasa dia tuh kayak masih pengen komunikasi, flirtingin kamu, bercandain kamu gitu ya. Goda-godain kamu, entah di chat atau pas kalian ketemu. Perasaan dia saat kehilangan kamu, dia berusaha kayak sadar gitu, ini hubungan ini nih ada hal yang nggak baik, udah red flags, baiknya gimana gitu. Iya, dia lebih fokus ke situ. Jadi mungkin dia pikir kayak udahin aja hubungannya sama kamu. Kalau udah masing-masing tuh ya nggak bakal kejadian kayak gini atau kayak gitu. Nah, karena kamu udah tahu nih hal-hal buruknya apa di dalam hubungan kalian. Nah, di sini mungkin ada beberapa faktor ya kenapa kalian pisah atau ngejauh. Ada yang faktor dari keluarga, orang tua, family issue. Entah mungkin salah satu udah ada yang menikah gitu ya. Perasaan dia saat kehilangan kamu, aku ngeliat banyak dari mereka yang jadi mengalami trust issue. Jadi udah nggak percaya cinta atau kayak udah susah buat percaya sama seseorang. Apalagi kalau misalnya dia disakitin sama kamu, udah dia makin trust issue banget. Perasaan saat kehilanganmu, ada rasa dimana mereka tuh kayak pengen nunggu kamu. Tapi dia mikir kayak ini worth it gak sih kalau dia nungguin kamu gitu. Kamu layak dan pantas gak buat ditunggu. Di sini aku lihat banyak dari mereka tuh yang kayak butuh teman cerita, ngobrol, atau supaya butuh teman di saat dia healing dari kamu, butuh support ya. Jadi kayak dia ya banyak waktu yang dia habisin bareng teman-temannya. Perasaan dia saat kehilanganmu, kayak dia tahu sih kalau sebenarnya tuh ya dia tuh mungkin bukan satu-satunya buat kamu. Entah kamu deket sama yang lain, entah kamu mungkin ada dekat sama siapa, atau salah satu dari kalian udah punya pasangan mungkin ya. Ya dia tahu aja kalau sebenarnya tuh ya dia bukan satu-satunya di hati kamu, atau bukan satu-satunya yang kamu peduliin. Mungkin ada orang lain juga, menurut dia gitu. Dan dia ngerasa kamu tuh kok bisa sedekat itu sama dia dibandingin orang-orang yang lain. Mungkin dia tipe-tipe orang yang susah dekat sama siapapun, introvert atau apa. Nah, tapi sama kamu dia ngerasa kok bisa sedekat ini daripada sama orang-orang yang lainnya gitu. Nah, dia bersyukur katanya banyak banget hal yang dia ambil pelajaran apapun dari kamu, dari hubungan kalian. Ya, banyak pelajaran yang dia ambil. Dan mungkin ya dia ngerasain apa, masih cinta atau apa sama kamu, dia pengen bilang tuh kayak I want to tell you how I feel. Ya apa yang dia rasain, dia pengen kamu tuh tahu. Dan dia tuh menurut aku kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin atau rahasiain dari kamu. Jadi kayak apa yang dia tunjukin sekarang tuh bukan dia yang sebenarnya ya. Nah, dia tuh sering banget kayak inget sama kamu. Misalnya dia di jalan nih, lihat
inisial huruf apa, terus dia kayak langsung inget kamu. Misalnya dia mau tidur terus dia ya overthinking, mikirin kamu gitu ya. Terus misalnya dia lagi tidur tiba-tiba kebangun, nggak taunya dia mimpiin kamu, keinget kamu lagi. Ya gitulah, pokoknya banyak banget hal yang bikin dia inget sama kamu. Dan dia tuh kepo banget, sebenarnya kamu happy nggak sih tanpa dia? Apa dia doang nih yang ngerasain galau? Apa kamu juga ngerasain hal yang sama? Atau kamu juga masih punya feeling kayak dia atau apa? Nah itu dia pengen tahu banget. Iya, kayak kamu sebenarnya happy nggak sih tanpa dia gitu hidupnya? Ya dia bisa bilang kalau sebenarnya tuh kamu ya hal yang terbaik di dalam hidupnya. Entah kamu yang terbaik dari mantan-mantannya yang lain, entah kamu tuh ya yang terbaik gitu. Yang kamu lakuin tuh bener-bener yang terbaik daripada orang-orang yang pernah dia kenal atau yang pernah jadi pasangannya dia gitu. Perasaan dia saat kehilangan kamu, dia masih bisa bilang kalau I want you, kayak dia masih pengen kamu, dia masih pengen deket sama kamu gitu. Mungkin dia dulu pernah ngomong sesuatu ya kayak kamu, sesuatu yang bikin kamu sakit hati atau sesuatu yang menyakitkan buat kamu. Jadi dia pengen bilang tuh kalau ya dia berharap banget bisa apa ya, take back gitu, take back apa yang udah diomongin dulu. Ngerti gak sih? Pokoknya dia berharap banget dia bisa ganti kata-katanya yang dulu yang pernah diomongin ke kamu. Ibaratnya tuh kayak ya seandainya aja dia tuh nggak ngomong kayak gitu dulu ke kamu. Aku nggak ngerti ya, mungkin kalian tuh awalnya berteman dan sempet jadian, atau awalnya berteman dan PDKT tapi nggak sempet jadian. Ya dia pengen bilang kalau I want to be more than friends. Kayak dia pengen lebih dari sekedar temenan aja. Dia pengen sebuah hubungannya lebih lah sama kamu. Iya, bukan cuma temenan. Banyak dari kalian mungkin yang udah nggak kontekan, udah ngejauh, udah lost contact atau saling ngeblok atau delete kontak. Dan dia tuh kayak pengen bilang kalau I'm afraid to contact you. Itu. Ya dia takut buat kontak kamu, buat hubungin kamu. Mungkin ya, dia kan takut mau kontak kamu, tapi ada rasa dia tuh kayak pengen kontak, hubungin, komunikasi sama kamu, atau hanya sekedar replay story kamu, status kamu mungkin ya di sosial media. Ya yang small things dulu lah gitu, yang kayak hal-hal kecil. Kalau aku ngerasanya kayak dia pernah ngelakuin sesuatu yang bikin kamu sakit hati gitu atau nyakitin kamu, makanya ini tuh lebih kayak yang aku baca kayak dia takut gitu buat deket, buat hubungin kamu, buat kontak kamu. Tapi ini kayak ada sesuatu yang dia rasain kayak karma atau apa. Nah jadi hal-hal yang bikin dia inget sama kamu terus, hal-hal yang bikin dia kayak keingetan kamu, itu mungkin kayak semesta tuh apa ya, kayak ingetin dia, ini loh karmanya kamu gitu. Karma itu kan gak harus ini ya, karma itu gak harus balasan langsung dari kamu. Karma itu bisa jadi nih contoh, dia nyakitin kamu, bisa karmanya dari kamu yang bales ke dia sesuatu hal yang menyakitkan dari kamu. Tapi yang kedua bisa juga semesta yang ngebales ya, entah ngebalesnya dari dia disakitin sama orang lain atau sama siapa. Tapi yang ketiga bisa juga semesta ngebales karma tuh ya dia dibikin inget terus sama kamu, dia dibikin gelisah kepikiran kamu terus. Iya, makanya kan suka ada ya orang tuh yang tiba-tiba kayak tiba-tiba muncul lagi, tiba-tiba hubungin kamu atau cari kamu. Itu ya biasanya karena ada rasa bersalah atau ada rasa cemas, anxiety yang dia rasain karena dia pernah menyakiti kamu. Nah itu sebenarnya balasan dari semesta juga. Semesta bikin dia keingetan kamu terus. Itu bisa dibilang kayak karma gitu ya. Udah, aku rasa itu aja.
Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ya, ini zodiaknya dia atau kamu. Ada zodiak Taurus, Scorpio, Virgo, Leo, Capricorn, Cancer, Pisces, Gemini, and Aries. Untuk inisial hurufnya ada huruf Z, O, U, I, P, Q, W, X, V, D, T, R, A, L, E, H, Y, F ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Aku mau makan nih, lapar. Aku bikin 2 video barusan. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.